Ya, Oke Mas, gimana nih Mas? Saya ulang ya Mas pertanyaannya. Gimana nih Mas melihat market hari ini yang memang ditutup tipis ya 0,01% seperti itu. Dan juga kalau kita lihat tadi seharian itu IHSG bergerak di zona negatif ya, di zona merahnya. Akan tetapi tiba-tiba pas closing tadi terangkat sehingga ditutup tipis nih. Kalau saya lihat juga candlenya doji loh. Itu gimana nih Mas, pandangannya Mas Benz nih untuk market hari ini dan besok nih seperti itu. oke. Jujur ya, waktu berita seminggu sebelum ini, berarti minggu yang lalu lah, minggu yang lalu sampai Senin Selasa ini bener-bener jelek banget market saya. Bener-bener nggak bisa trading apa-apa, jujur ya, jujur saya nggak bisa trading apa-apa. Dan saya juga dulu kan pernah punya pengalaman kejebak ARB yang 35% zaman dulu, jadi sudah pernah kena jadi korban lah ya. Jadi 15% ini rasa-rasanya juga membuat retail-retail, terutama yang era-era joinnya di era-era COVID ya, pejuang COVID ini pasti takut banget dan semuanya menjual sahamnya. Itu membuat selain IHSG juga jebol. Kemarin juga momennya sell in May, kemudian juga banyak rata-rata saham batubara atau komoditas coal itu juga turun kan. Jadi semuanya dipukul rata tuh memang benar-benar turun. Mungkin yang dipimpin naik cuman untuk blue chip big bank sekali ya, big bank, kemudian sektor consumer retail yang kemarin kita sudah bahas. Dan untuk kalau ditanya tradingnya gimana, hari ini cukup baik banget ya. Menurut saya ini sudah ada rebound yang cukup bagus dari beberapa saham-saham yang jebol support ya. Beberapa saham-saham yang jebol support sudah memimpin kenaikan, juga salah satunya saham-saham batubara yang sudah mulai teknikal rebound lah ya, kita ngomong teknikal rebound sudah mulai menunjukkan ada sinyal balik arah. Jadi sehingga IHSG kita ya masih membentuk doji ya, membentuk doji itu artinya masih ada kegalauan ya, ada kegalauan di market. Cuman hari ini seru banget ya, jujur, walaupun market merah ya, kita tahu semua top gainernya ada film, ada RAM gitu ya, yang kemudian Asus gitu yang memimpin top gainer untuk hari ini. Jadi bener-bener kita harus selektif banget trading, nggak bisa kita samain kayak era-era COVID, beli apa aja pasti cuan gitu ya. Jadi kita memang swingnya take a time kayak 1-2 minggu, bagus banget lah untuk serok bawah gitu ya, untuk saham-saham yang masih kuat banget ya secara fundamentalnya dan secara tren. Nah itu yang sebenarnya kita kejar sih, saham-saham seperti itu. Awan juga itu salah satunya ya, RAM, film, Awan, GTRA tadi. Oke, berarti ini ya Mas, baik sekali ya hasil trading hari ini. Memang kalau kita lihat RAM ya yang menjadi trending topik, lalu juga Asus seperti itu kalau saya lihat. Nah, kalau Mas lihat gimana nih Mas, kondisi makro ekonomi yang terjadi belakangan ini, apakah ini sudah menjadi awal dari kenaikan indeks gitu, sudah banyak sentimen positif dari makro Mas? Gimana nih Mas penglihatan Mas sendiri? Kalau saya bilang Halo Mas? sebelum, kalau menurut saya masih belum ada sinyal yang sangat kuat, apalagi jujur untuk saham-saham yang kejebak. Banyak rasa-rasanya saya dengar banget orang kejebak di saham-saham coal ya, saham-saham batu bara. Ya saya rasa manfaatkan aja technical rebound atau dead cat bonds-nya ya, untuk keluar aja dulu. Karena trennya juga masih jelek, secara IHSG memang lagi di bottom. Yang switching lah, switching sektoral aja, switching sektoral untuk tradingnya. Dan kita lihat juga konstruksi juga mulai ada angin ya kan, kita cari yang ada angin aja lah kalau trading. Kalau yang sudah anginnya berhembusnya sudah negatif kayak gitu, berhembus turun, dia pasti naik. Nggak ada namanya saham langsung jebrul turun langsung dari Adaro dari 3.000 jadi 1.000, tuh nggak mungkin langsung, tapi arahnya ke sana gitu, arahnya turun, arahnya downtrend. Jadi makanya kita harus juga sesuaikan trading plan. Nggak bisa kita bilang, wah kalau gitu saya nyangkut nih di saham Adaro, ya udahlah saya diamin aja 10 tahun. Ya itu your choice gitu ya, teman-teman punya choice sendiri. Tapi ya I think kalau jawabannya adalah for trading, ya itu pilihan yang kurang baik sih, kurang tepat, dan lebih baik ke switching di sektor-sektor yang mungkin properti konstruksi bisa jadi pilihan juga untuk swing hingga akhir tahun ya. Oke, berarti dari Mas Ben sendiri view-nya memang kalau komoditas udah habis ya masanya ya Mas. Paling pun Iya nanti kalau naik pun itu juga technical rebound. Nah, untuk teman-teman yang memang masih nyangkut di atas, ibaratnya bisa keluar ya di harga yang lebih tinggi kalau ada technical rebound nih teman-teman. Memang kalau kita lihat ini harga batu bara udah terjun bebas ya dari di sekitar 250 hingga 300, sekarang
sisa 130 US dollar nih. Dan memang ini juga menjadi sentimen negatif utamanya dari sektor batu bara. Dan tadi seperti Mas Benz bilang ya, kita bisa memperhatikan sektor retail juga ini, seperti Asus, Era yang memang di saat saham-saham batu bara ngegas, justru kalau kita lihat Asus justru turun ketika IHSG naik. Nah, ini saham-saham retail mulai bergerak naik nih. Jadi memang adanya rotasi sektoral ini yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman nih untuk memanfaatkan cuan. Dan tadi juga sudah membahas sektor konstruksi ya, yang 2 hari belakangan ini ya, yaitu Wika yang paling mencuri perhatian ya. Pergerakannya itu paling naik signifikan Wika nih 2 hari belakangan ini. Dan memang saya setuju nih juga sama Mas Benz, kalau misalnya ada koreksi-koreksi kecil bisa kita gunakan untuk buy on weakness ya Mas, di saham konstruksi seperti itu. Kalau sekarang kan memang sudah 3 hari belakangan ini naik signifikan ya, seperti Wika gitu, dia udah naik 25% dalam 3 hari kurang lebihnya. Jadi memang jangan dikejar atas dulu ya, seperti itu teman-teman. Ada baiknya kita nunggu dia retrace dulu gitu, di bawah ada koreksi-koreksi kecil. Nah, lalu Mas, gimana nih Mas, kan per 5 Juni kemarin ini Bursa Efek Indonesia udah kembali itu ya, merubah batas ARB yang dulunya selama masa COVID diaktifkan itu kalau ARB mau berapapun harga sahamnya itu ya 7% seperti itu. Kalau sekarang itu sudah 15% nih Mas. Ini gimana nih Mas? Kalau Mas lihat apakah dengan ARB 15% ini meningkatkan transaksi di IHSG nih? Berarti baru 567 ya, baru 3 hari ini. Seperti itu. Kalau kita lihat, kalau ditanya ARB 15% efeknya gimana selama 3 hari ini, kita bisa cek volume aja ya. Volume dari IHSG belum terjadi peningkatan yang signifikan gimana-gimana, malahan ada lonjakan volume secara net sell gitu ya di tanggal 31 Mei, alias adanya net sell terutama dipimpin oleh Goto ya, karena adanya rebalancing MSCI gitu. MSCI itu dipimpin oleh saham Goto gitu untuk rebalancing ya. Jadi itu murni bukan gara-gara pergerakan ARB 15%. Cuman ya kalau dari sudut pandang saya, ARB 15% itu bagus untuk kita tidak terkunci ya. Kalau dulu sering misalnya kayak katakanlah saham-saham gede pun bisa kita terkunci kayak Arto ya, kayak MDKA, walaupun secara fundamental bagus ya, kita kekunci 7% itu kena mental, lebih kena mental dibandingkan nanti apabila dibuka sudah 15% sekarang, dan nanti kalau dibuka lagi menjadi normal ke 25-35% ARB. Lebih mentalnya gini loh, kita lebih pasti dengan trading plan. Misalnya wah sudah jebol nih secara support ya, udah keluar dulu, masih ada bisa ambil di harga yang lebih bawah lagi di hari yang sama kayak gitu contohnya, dibandingkan kita langsung ke kunci 7%, besok otomatis kan psikologis retailnya akan buang lagi ARB ya. Selama ini kita sudah tahu langsung ngedown aja, pokoknya ada broker tertentu yang cepat kalau sudah bagi dividen ya sudah kita pasti kesangkut ya ARB gitu. Jadi efeknya juga lumayan jelek kalau 7% itu masih diberlakukan terus gitu, terutama saham-saham untuk bagi dividen. Jadi kejebak ARB-nya lama gitu ya, menjadi psikologis mental kita malah tidak bagus. Kalau 15% diberlakukan sudah, saya rasa bagus untuk psikologi kita dan tidak bagus untuk main saham gorengan yang terlalu berbahaya gitu ya. Trendliner yang terlalu kita tahu market makernya kejam gitu ya, hindarin aja. Sudah tahu tiba-tiba sahamnya bisa ARB ya, nggak usah kita sebut sahamnya apa ya, cari aja di top gainer, tiba-tiba dia naik tinggi pagi, tiba-tiba ARB gitu langsung satu jarum turun ke bawah ya, yang seperti itu ya dihindarin aja. Karakter sahamnya kita sudah tahu siapa market makernya, karakter sahamnya gimana ya. Kalau prinsip saya, dibandingkan saya cuan 100.000 dan kehilangan 1 juta, mending saya nggak ikutan cuan, walaupun orang bilang hapcu gitu, saya mendingan nggak ikutan cuan 100.000 dibandingkan saya nggak tenang ya. Saya dapat 100.000 tapi saya holdnya tuh nggak tenang, jual 2 tik, nanti dia terbang diangkat arah, saya mau nunggu angkat arah ternyata ARB, kan mentalnya nggak aman. Itu terutama untuk teman-teman yang masih baru juga. Kalau yang sudah biasa ya psikologinya dikocok-kocok seperti itu mah silahkan aja, tapi kalau untuk pemula hindarin aja sama-sama seperti itu. Oke, berarti ARB yang berubah menjadi 15% ini menurut Mas Benz ada dampak positifnya juga ya. Karena kalau biasanya kan kalau ada saham ARB itu bisa juga memiliki market cap besar ya, seperti Arto itu langsung 7% langsung terkunci. Iya. Itu bisa 2 hari, itu justru psikologis kita lebih terguncang ya, karena memang
ARB dan tidak bisa cut loss kalau analisis kita salah. Betul. Berarti kalau dia sekarang di 15% kan dia merah 8%, 7% gitu, yang dulunya terkunci sekarang bisa kita cut loss gitu ya. Kan ibaratnya walaupun cut loss tidur lebih nyenyak ya Mas daripada kekunci di saham ARB. Betul. Seperti itu ya kan. Nah, ini dia nih psikologis kita nih yang memang juga lebih penting ya Mas daripada kita jago analisis, psikologis juga penting nih teman-teman untuk kita atur. Dan tadi seperti Mas Benz bilang memang ARB 15% ini tidak terlalu buruk, justru ada sisi positifnya kita sebagai trader untuk memang bisa meminimalisir loss kita yang begitu besar, yang lebih besar gitu, yang bisa kita terima. Nah, tadi juga Mas Benz sempat cerita ya, saya lebih baik tidak ikutan cuan ya 100.000 daripada ada potensi risiko kehilangan 1 juta gitu ya. Itu tentunya di saham-saham tiny caps dengan ARB 15% ini lebih volatile ya Mas pergerakannya seperti itu. Dan juga trading di saham-saham seperti itu juga lebih itu ya Mas, lebih beresiko ya seperti itu sekarang ya. Nah, lalu kalau Mas Ben sendiri gimana nih Mas? Selama 4 tahun ini di pasar modal atau di saham ini lebih ke trading apa ke investor nih, Mas? Saya beda-beda sebenarnya ya. Jadi awalnya saya disebut scalper bukan, trader bukan, ya, swing trader bukan, pokoknya sebutannya adalah street fighter aja ya, sembarang aja beli ya, karena nggak tahu ya kan, saya nggak paham yang seperti itu. Pokoknya beli apapun yang bisa hijau ya jual, kalau merah ya tahan, kalau habis duit ya top up, itu kayak saya bilang. Setelah itu gara-gara kena ARB yang 35% di saham gorengan ya kan, kemudian COVID, itu kan porto hancur banget, itu 70% bener-bener langsung habis di hari itu juga. Itu kena mental, bener-bener kena mental, sehingga saya berubah. Biasa lah ya, orang yang sudah kena mental dari gorengan pasti tobatnya pasti balik arah ke investor. Carilah metode-metode investing yang paling cocok, yaitu adalah value investing ya gitu ya. Mulailah mencari buku-bukunya Warren Buffett, kemudian mencari mentor seperti Pak Lo Keng Hong, saat itu seperti itu ya. Kemudian setelah invest, ya salah ya, dulu itu saya sudah pegang barang-barang MPMX, DILD ya dulu ya, ini saya sharing dulu aja. Itu sudah kita beli di harga-harga bawah banget ya. DILD punya barang di 150, MPMX dibeli waktu itu 450, Adikarya kayak gitu-gitu. Cuma yang nggak bisa buat saya tahan itu adalah lama banget. Kita tahu barang ini bagus gitu secara value investing ya. Itu sebelum kita tahu Pak Lo Keng Hong punya loh DILD ya. Sebelum kita tahu Pak Lo Keng Hong punya DILD atau Intiland yang sekarang sudah 200-an ya. Itu saya sudah pegang dulu banget. Saya hold sampai 6 bulan, kenapa nggak kemana-mana sahamnya. Saya lihat orang-orang trading Antam aja ya, Antam Breeze waktu itu ya. Antam Breeze, kemudian saham-saham konstruksi PTPP, Wika, Weskita, waduh tiap hari happy cuan aja kerjanya. Tiap hari Inco, Harum tuh tiap hari tuh. Sedangkan saya nggak kemana-mana. Hari ini cuma naik 2 tik, nanti merah lagi 5 tik. Akhirnya saya bosan sendiri, saya berubah menjadi swing trader gitu ya, mencari lagi ilmu swing trading kayak begitu. Jadi saya maunya cuan cepat ya, tapi maksimum 10% ya kan. Biasa kita kalau mau cuan 10%, 15% ya hold 2-3 hari bisa dapat ya. Contohnya aja SSIA itu pegang 2 hari aja sudah bisa dapat gain 15%. Nah, contoh aja seperti itu. Saya lebih suka dan mentalnya lebih aman ya, lebih aman gitu. Setelah itu swing itu kan semuanya kena imbas gara-gara kasus KF waktu itu ya, Kimia Farma sama obat-obat, dan juga kena badai lagi di saham-saham farmasi dan juga saham-saham Antam Trio Nikel waktu itu ya, juga kan membuat menjadi efek margin call semua saham. Nah itu hancur lagi Porto, untuk kedua kalinya hancur lagi Porto, padahal sudah cuan enak banget, sudah biasa, berubah lagi ritmenya. Jadi memang berubah-berubah terus ya, sampai saya sudah malas banget trading, sudah mau off gitu ya. Cuma namanya kita statusnya adalah edukator gitu, mentor, setiap hari ketemu orang-orang yang positif kayak gitu. Ini penting banget ya. Ketika kita down, kemudian lingkungan kita itu adalah lingkungan orang yang nyangkut semua ya. Lu nanya si A, lu sangkut sama apa nih? Iya nih, hancur nih gua nih, gitu. Nanya si B, iya nih, saya nyangkut juga nih, padahal saya belinya BBCA loh. Tapi padahal dia belinya di pucuk misalnya. Masa beli BBCA aja bisa rugi sih, gitu-gitu. Lama-lama lu akan berhenti gitu. Lama-lama teman-teman akan berhenti. Memang benar nih kata orang ya. Benar kata orang bahwa trading saham itu merugikan gitu. Nah, sedangkan kalau
circle kita di sekeliling kita adalah orang-orang yang positif, makanya penting banget kita punya komunitas, penting banget yang punya komunitas. Bahkan saya sendiri pun pribadi bisa disemangati oleh orang-orang di dalam lingkungan kita, circle kita. Ayo coba lagi, semangat dong, tapi pakai modal yang lebih kecil kayak gitu ya. Itu penting banget untuk menambah kita punya psikologi itu membaik ya. Setelah lama libur, katakanlah sudah libur misalnya seminggu ya, pasti kangen trading, tapi metodenya kita ubah. Metodenya saya salah di mana, evaluasi dulu lah sebelum mulai lagi. Kemudian biasanya trading pakai 10 juta ya pakai aja 1 juta biar nggak kena mental. Coba aja dulu, nggak apa-apa, gak usah kejar cuan, balikin aja psikologinya dulu. Kalau saya seperti itu ya, sampai ketemu saya lebih nyaman dengan day trading sekarang. Day trading karena saya juga bisa lebih fokus gitu ya, carinya saham yang cepat gitu, karena orangnya nggak sabaran. Makanya saya lebih suka day trading atau scalpingan aja kayak gitu, karena market buruk kita tinggal out aja, gampang kayak gitu, lebih gampang keluarnya.